Oke bosku, welcome back to Seidong Hua Animasi, membahas spoiler atau prediksi BTTH Season 5 episode ke-120, langsung kita gaskan aja bosku. Setelah Xiaoyan selesai melatih teknik telapak spiritual, tiba-tiba muncul seorang anggota Aula Jiwa yang secara mengejutkan memiliki api jantung laut yang dulu dikuasai oleh Han Feng. Api teratai hati dalam tubuh Soyan berfluktuasi saat nyala api biru tua itu muncul, membuat Soyan segera merekonstruksi bagaimana api jantung laut Han Feng sampai jatuh ke tangan Aula Jiwa, dan ternyata Han Feng bersedia menukarkan api surgawinya dengan kesempatan hidup kedua. Orang berjubah hitam itu tertawa kecil melihat Soyan sepertinya sudah memahami hubungannya dengan Han Feng dan meminta Soyan untuk memberikan metode penggabungan api surgawi, karena Aula Jiwa tahu jika Xiaoyan telah berhasil menyimpan lebih dari satu api surgawi di dalam tubuhnya. Soyan hanya memicingkan matanya saat tertawa dingin mengingatkan Aula Jiwa untuk tidak bersikap seenaknya di kota pil suci. Namun di saat yang sama Douqi dalam tubuh Soyan meledak seolah berkata, "Lu jual gue beli." Orang Aula Jiwa itu tertawa pelan melihat kepercayaan diri Soyan sebelum menjelaskan jika sebenarnya mantra api adalah sesuatu yang dia dapatkan lebih dulu. Namun Yao Chen menggunakan cara keji untuk merebutnya. Soyan hanya tertawa melihat omong kosongnya. Namun dia yakin jika pasti Yao Chen dan orang ini sempat terlibat pertarungan untuk memperebutkan mantra api, dan pertarungan itu telah dimenangkan secara adil oleh Yao Lao. Melihat Soyan tidak bergeming sama sekali, orang Aula Jiwa itu pun mengingatkan jika dia telah memasang kunci spiritual sehingga baik Xiao Yixian dan Tian Huo tidak akan bisa datang untuk membantu Soyan. Xiaoyan hanya tertawa terbahak-bahak sebelum kemudian melonjakkan api giok dari tubuhnya hingga menabrak penghalang tak terlihat buatan orang Aula Jiwa itu. Wajah orang Aula Jiwa menjadi dingin saat melihat Soyan begitu keras kepala sebelum secara acak melambaikan lengan bajunya dan membentuk sebuah tombak api biru tua dari api jantung laut. Namun tombak itu hanya mengenai udara kosong saat Soyan berkedip menghilang. Soyan dengan cepat menjentikkan jarinya dan menciptakan sebuah teratai api amarah Buddha dua warna dengan sangat mudah. Orang Aula Jiwa menjentikkan jarinya setelah memblokir serangan teratai api sebelum kemudian menciptakan lebih dari selusin garis api biru tua yang ditembakkan dari ujung jarinya, dengan sombong mengatakan jika dengan kekuatan Soyan yang sekarang mustahil untuk menghancurkan penghalang spiritualnya. Apa yang dikatakan orang Aula Jiwa itu tidaklah salah, karena berkali-kali tinju Soyan dengan keras menghantam penghalang. Penghalang itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Karena sudah malas bermain, orang Aula Jiwa memutuskan menghabisi Soyan saat ini juga dan secara perlahan berjalan mendekati Xiaoyan hingga membuat Soyan merasakan cenat-cenut. Xiaoyan yang melihat itu menarik boneka iblis untuk melindunginya, sebelum kemudian menciptakan Angry Buddha Lotus tiga warna. Xiaoyan merasa tidak punya pilihan kecuali menciptakan teratai api. Anggota Aula Jiwa merasakan bahaya luar biasa ketika melihat Xiaoyan berusaha menyatukan empat jenis api, dan segera berkedip menghilang sebelum muncul di hadapan Soyan dengan kecepatan luar biasa. Xiaoyan baru saja ingin menggunakan gerakan 3000 petir untuk menghindari serangan Aula Jiwa sebelum tiba-tiba saja suara yang sedikit pecah bergema di halaman. Dan saat Soyan menyadari sesuatu, dia menemukan jika penghalang spiritual di sekitarnya telah hancur lebur disusul dengan kemunculan aura agung luar biasa menyebar ke halaman Manor Klan Ye. Orang Aula Jiwa merengut kesal sambil melihat ke langit malam, namun saat Soyan mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru, dia masih tidak melihat apapun kecuali sosok Tian Huo dan Xiao Yixian yang buru-buru keluar dari dalam manor dengan raut khawatir. Pada saat ini dokter peri kecil dan Tian Huo tidak diragukan lagi sangat marah memahami bahwa Soyan baru saja mengalami pertarungan besar, dan mereka berdua sebagai elit Douzun sama sekali tidak menyadarinya. Orang Aula Jiwa tetap bergantung di udara berteriak marah pada orang yang telah mengganggu urusannya dengan Soyan, di mana orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu kepala menara pil Xuan Kongzi. Xuan Kongzi masih tidak menunjukkan wujudnya ketika mengingatkan Aula Jiwa untuk tidak bertindak sesuka hati di kota pil suci, hingga membuat orang Aula Jiwa itu yang tidak punya pilihan pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana setelah sebelumnya mengingatkan Soyan jika dia pasti akan datang lagi. Dan ketika saat itu tiba, lebih baik Soyan menyerahkan mantra api dengan patuh kalau enggak mau pindah alam. Mata hitam pekat Soyan menunjukkan tatapan menakutkan sementara dokter peri kecil tanpa sadar mengatupkan gigi peraknya sangat kesal ketika melihat orang dari Aula Jiwa pergi dan dia tidak bisa melakukan apapun. Soyan melambaikan tangannya menenangkan Xiao Yixian sebelum kemudian menangkupkan tangan ke cakrawala dan berterima kasih pada siapapun yang telah menyelamatkan nyawanya.
ketika itulah cahaya bintang-bintang di langit menggumpal sebelum berubah menjadi cahaya tua yang kabur saat meminta Soyan untuk berhati-hati kepada aula jiwa, dan bisa datang ke Menara Pil kapan saja untuk mencari perlindungan. Xuan Kongzi juga meminta Soyan untuk tidak sungkan karena dia hanya menunaikan kewajiban untuk merawat murid dari teman lamanya. Xuan Kongzi juga memberikan informasi bahwa Sekte Xuan yang mendalamlah yang telah bersekongkol dengan aula jiwa untuk menemukan Soyan hari ini, di mana hal itu mau tidak mau membuat Soyan merasakan niat membunuh membumbung dalam hatinya, dan berjanji akan memberikan Chen Xian dan anggotanya pelajaran di masa depan. Xiao Yan mengepalkan tangannya ketika mengingat jika api jantung laut dulunya dimiliki oleh Han Feng, dan buru-buru mengeluarkan botol giok tempat Han Feng disegel untuk bertanya kepada siapa Han Feng menghadiahkan api surgawinya untuk ditukar dengan kehidupan kedua. Han Feng hanya bisa berteriak dengan putus asa ketika Soyan sudah mempersiapkan api hati yang jatuh di ujung jarinya sebelum akhirnya memberitahukan, jika dia menghadiahkan api jantung laut kepada sesepuh terhormat di aula jiwa yang bernama Mugu. Orang aula jiwa yang beberapa saat lalu muncul di hadapan Soyan adalah Mugu, orang yang dulu bekerja sama dengan Han Feng untuk menghabisi Yao Chen. Han Feng dengan hati-hati mengungkapkan jika Mugu memiliki dendam lama yang sangat dalam dengan Yao Chen karena keduanya berasal dari perguruan yang sama, namun karena suatu alasan Mugu diusir sementara Yao Chen justru menjadi alkemis paling terkenal di benua. Xiao Yan terdiam saat mendengar penjelasan Han Feng karena Yao Chen belum pernah mengatakan ini kepadanya, namun dia juga tidak merasakan tanda-tanda kebohongan dari si murid durhaka ini. Sesaat kemudian Soyan melambaikan tangannya ketika mengembalikan jiwa Han Feng ke dalam botol giok dan bertekad untuk benar-benar mendapatkan api 3000 pembakaran, karena ketika dia mendapatkan api tersebut dia tidak perlu lagi takut kepada Mugu bahkan jika harus melawannya sendirian. Malam hari telah berlalu dan pagi hari pun tiba ketika Yezong menyambut Soyan yang keluar dari kamarnya dengan wajah lelah sebelum mengabarkan jika klan Ye-nya telah menemukan di mana tempat Sekte Xuan berada. Soyan tersenyum melihat Yezong tampak telah berusaha dengan begitu keras untuk mencari informasi untuknya sebelum melintaskan kilatan tajam di matanya, saat merasakan jika kebenciannya kepada Chen Xian dan kawan-kawan memang telah cukup mengganggu ketenangannya, namun kemudian Yezong meminta Soyan untuk menunggu karena saat ini bukanlah kesempatan terbaik untuk menyerang Sekte Xuan, mengingat Chen Xuan adalah seorang alkemis yang diakui oleh Menara Pil apalagi saat ini Penatua Seng Yao juga berada di manor klan Ye untuk bertemu dengan Soyan. Baru kemudian Yezong menjelaskan jika dalam pertemuan Pil yang akan segera diselenggarakan semua peserta akan masuk sebuah domain khusus, di mana domain itu akan menjadi tempat terbaik bagi Soyan untuk melibas Chen Xian. Xiao Yan menghela nafas setelah mendengar informasi ini sebelum akhirnya mengangguk patuh dan mengikuti Yezong untuk bertemu dengan tetua. Seng Yao meminta maaf ketika melihat Soyan karena dia memang muncul saat ini salah satunya untuk mencegah pertarungan antara Soyan dengan Sekte Xuan. Kemudian Seng Yao mengajak Soyan ke Menara Pil karena para tetua sudah mengizinkan Soyan untuk mempelajari teknik telapak spiritual misterius. Singkat cerita Soyan mengikuti tetua Seng beberapa lama hingga akhirnya melihat saat pilar menara tinggi agung luar biasa. Tetua Seng mempersilakan rombongan Soyan untuk menunggu di satu ruangan lebih dulu sebelum membawa Soyan ke menara besar, dan sebuah ruangan megah di mana Xuan Kongzi selaku salah satu kepala menara telah menunggunya. Seng Yao juga menceritakan jika Xuan Kongzi adalah salah satu teman baik Yao Chen di masa lalu, dan meminta Soyan untuk menunjukkan sikap hormat ketika bertemu dengan sang kepala menara yang semalam telah menolongnya juga. Soyan sedikit mengangguk dan perlahan masuk untuk menemukan seorang laki-laki tua berpakaian putih yang berdiri sambil membersihkan debu di rak-rak bukunya. Orang tua berpakaian putih itu tidak memiliki aura sedikit pun yang merembes keluar dari dirinya dan tampak seperti orang biasa. Namun Soyan yakin jika Xuan Kongzi ini menyimpan keterampilan keagungan dan kekuatan yang luar biasa. Xuan Kongzi memperkenalkan dirinya secara singkat dan meminta Soyan bersikap santai karena dia adalah teman Yao Chen. Mendengar ini Soyan dengan senang hati menangkupkan tangannya sebelum berkata jika dia akan mematuhi perintah dan penilaian Xuan Kongzi. Xuan Kongzi menenangkan Soyan tentang masalah dengan Sekte Xuan seperti yang telah dilakukan Seng Yao sebelumnya. Kemudian menyinggung tentang kabar Yao Lao yang sekarang berada di tangan aula jiwa. Xuan Kongzi hanya menghela nafas mengetahui nasib Yao Lao sebelum menyalahkan orang tua dengan sikap bebas itu, karena tidak mau menerima sarannya untuk menjadi kepala Menara Pil di masa lalu. Xuan Kongzi menceritakan jika Menara Pil sebenarnya selalu memiliki permusuhan dengan aula jiwa karena organisasi misterius itu terus menangkap jiwa-jiwa alkemis yang mereka lindungi. Kendati demikian Menara Pil juga tidak bisa mengibarkan bendera perang kepada aula jiwa, karena faksi misterius itu memiliki kekuatan yang tidak akan bisa Soyan bayangkan. Saat ngerumpi tentang aula jiwa,
obrolan Soyan dan Xuan Kongzi harus terputus ketika pintu ruang diketuk sebelum kemudian muncullah Cao Ying dan Chen, dan seorang pemuda yang Soyan belum kenal sebelumnya memasuki ruangan. Xuan Kongzi memperkenalkan Soyan secara singkat khususnya kepada pemuda berjubah hitam yang bernama Song Qing. Xuan Kongzi yang sebenar-benarnya adalah gurunya sendiri, sebelum kemudian memperkenalkan Song Qing sebagai murid tetua pertama menara sekaligus juga tetua termuda di Menara Pil saat ini. Nah, baru setelah saling mengenal satu sama lain, Xuan Kongzi pun menjelaskan jika tujuannya memanggil keempat generasi muda ini adalah untuk meminta bantuan mereka untuk mencegah Aula Jiwa mendapatkan api 3000 pembakaran dalam pertemuan Pil beberapa saat lagi. Xuan Kongzi menjelaskan jika Aula Jiwa tampaknya menyimpan dendam karena Menara Pil terus menyegel api 3000 pembakaran untuk jangka waktu yang lama, dan berniat untuk mendapatkan api surgawi tingkat tinggi itu ketika pertemuan Pil. Api 3000 pembakaran adalah api yang sebenarnya bisa disejajarkan dengan peringkat 5 teratas api surgawi, karena dalam beberapa tahun terus menyerap kekuatan bintang-bintang hingga mendapatkan kekuatan pemulihan yang dijuluki sebagai tubuh abadi. Xuan Kongzi juga tidak tahu apa yang akan terjadi jika api sekuat itu jatuh ke tangan Aula Jiwa, dan oleh karena itulah sang kepala menara hanya bisa meminta bantuan para generasi muda dengan kemampuan luar biasa ini untuk mencegah hal itu terjadi. Soyan dan 3 generasi muda lain mengangguk paham atas penjelasan Xuan Kongzi sebelum akhirnya pamit undur diri dan keluar dari ruangan dengan keheningan. Tepat ketika itulah Cao Ying memanggilnya dan mengajak Soyan mengobrol beberapa hal karena sebelumnya mereka tidak memiliki waktu untuk itu. Namun Soyan sendiri tidak ada niatan untuk ngerumpi bareng Cao Ying karena dia harus melakukan retreat sebelum pertemuan Pil yang dilaksanakan kurang dari 1 bulan lagi. Cao Ying kecewa mendengar penolakan Soyan namun tidak bisa menahan penasarannya karena selama ini laki-laki lain akan mengelilinginya. Namun Soyan justru tanpa ragu sama sekali menolak ajakannya. Kilatan tajam terlihat di mata Song Qing saat mengetahui jika Cao Ying tertarik kepada Soyan, di mana Cao Ying adalah perempuan yang dia inginkan dan hanya dengan memenangkan pertemuan Pil Song Qing dapat mengunci kursi sebagai penerus potensial Menara Pil di masa depan untuk mendapatkan cinta Cao Ying. Sementara itu Soyan tidak lagi mempedulikan keberadaan Song Qing dan Cao Ying ketika kembali ke Manor Klan Ye dan mengunci diri di kamar untuk mempelajari teknik segel telapak tangan misterius. Waktu dengan cepat mengalir saat Soyan fokus dalam pelatihan dan mulai bisa mengumpulkan lebih banyak kekuatan spiritual di tangannya dengan stabil. Waktu mengalir seperti air hingga Soyan tidak menyadari bahwa pelatihannya telah berlangsung selama hampir 10 hari dan waktunya pertemuan Pil akan segera tiba. Nah, tepat ketika Soyan terbangun dari kondisi pelatihannya, Xiao Yixian muncul dan berkata jika dia hampir saja membangunkan Xiao Yan karena pertemuan Pil akan segera diadakan esok hari. Soyan menunjukkan keterkejutan samar mendengar kabar itu karena dia masih memiliki satu bahan obat yang diperlukan, yaitu anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Namun belum sampai Soyan berdiri untuk keluar manor dan mencari bahan obat yang dia butuhkan, Ye Zong yang masuk bersama Xinlan dan Tian Huo menjentikkan tangannya dan memunculkan beberapa kotak giok yang menyimpan 2 anggur spiritual hijau dan buah iblis esensi darah di dalamnya. Xiao Yan mau tidak mau menunjukkan keterkejutan dan semakin terkejut lagi setelah Ye Zong menjelaskan jika bahan-bahan langka ini diberikan oleh Dewan Tetua Menara Pil kepadanya. Soyan mengangguk paham menyadari jika pasti perintah Xuan Kongzi berada di balik bahan-bahan obat ini, di mana Menara Pil akan melakukan segala cara untuk menggagalkan upaya Aula Jiwa mendapatkan api 3000 pembakaran.